Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 8 subtema 2 pembelajaran 2. Dayu berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bagaimana keunikan Bali dilihat dari keseniannya berupa karya tari? Bali terkenal dan kaya ragam tarian-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari, oleh sebab itu Dayu rajin berlatih tari. Kali ini Dayu berlatih tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah yang berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Contoh karya tari dan daerah asal yang pertama ada tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian tari topeng yang berasal dari DKI Jakarta. Tari pendet yang berasal dari Bali. Tari cakalele yang berasal dari Maluku. Tari selamat datang yang berasal dari Papua. Tari sekapur siri berasal dari Jambi dan Kepulauan Riau. Tari kuda lumping berasal dari Jawa Timur. Tari jepen yang berasal dari Kalimantan Timur. Tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Dan tari poco-poco yang berasal dari Maluku Utara. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain merupakan busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Berikut ini merupakan keragaman tari dari berbagai daerah. Yang pertama ada tari kecak dari Bali. Yang kedua ada tari merak dari Jawa Barat. Jenis karya seni tari. Karya seni tari dibagi menjadi dua, yang pertama tari tradisional dan yang kedua tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Serimpi Sangopati dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Sedangkan tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis yang berasal dari Bali. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat.
Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Terjadinya Selat Bali. Mani Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang Brahmana. Mani Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Mani Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidimantra menasehati anaknya, namun Mani Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Mani dikejar-kejar penagih hutang. Sidimantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan kepada naga besuki di Gunung Agung. Naga besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidimantra segera bergegas untuk menemui naga besuki di Gunung Agung. Sidimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga besuki. Sidimantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Mani Angkeran. Naga besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya, seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Mani Angkeran untuk berfoya-foya. Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seorang memberitahunya bahwa Sidimantra memperoleh harta dari naga besuki. Mani Angkeran segera menemui naga besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Mani Angkeran kepada naga besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidimantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata naga besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit hartamu, naga besuki yang murah hati, mohon Mani Angkeran kepada naga besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata naga besuki. Naga besuki akhirnya luluh, dia mulai menggoyangkan ekornya. Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga besuki. Dia segera memotong ekor naga besuki dengan pedang. Namun, naga besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran terbakar menjadi abu. Sidimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada naga besuki untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran. Wahai naga besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri, mohon Sidimantra. Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata naga besuki sambil menghela napas. Baiklah naga besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidimantra. Akhirnya, Mani Angkeran hidup kembali. Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis pemisah dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya.
Sampai sekarang garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya Dayu mengayuh sepeda perlahan, kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu melakukan gaya otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Sekarang tugas untuk kalian, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Pertanyaan yang pertama, berikan contoh lain dari tari tradisional dan tari kreasi baru yang kalian ketahui. Kemudian soal yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita terjadinya Selat Bali beserta tokoh antagonis dan protagonisnya. Soal yang ketiga, sebutkan 5 contoh pengaruh gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.